Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 6. Ya, sebelum masuk ke dalam materi, kelompok kami terdiri dari saya Juandia Grace Manise, kemudian ada Cika, ada Jessica Gratia Boki, ada Fitra Saragi, dan Zevanya Tamburian. Eh, kita akan materi, silakan kepada Cika. Baik, kita akan masuk ke dalam mana sampel itu bagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti dengan tujuan mencerminkan karakteristik populasi. Sampel diukur melalui survei. Nah, survei ini adalah pengumpulan data hanya dari sebagian anggota populasi. Contohnya itu, sebuah lembaga riset ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa di universitas. Daripada menanyai semua 10.000 mahasiswa tersebut, mereka cuma mengambil sampel sebanyak 500 mahasiswa yang akan dipilih secara acak. Nah, yang ketiga ada sampling, di mana sampling ini adalah proses memilih sampel dari populasi. Kemudian alasan pentingnya sampling dalam penelitian. Yang pertama, melakukan survei populasi secara keseluruhan itu seringkali biayanya sangat mahal. Yang kedua, ada waktu di mana mengukur keseluruhan populasi memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan sampling itu lebih cepat. Yang ketiga, ada kesulitan teknis, di mana beberapa populasi terlalu besar atau sulit diakses sehingga sampling menjadi sumber oleh informasi yang valid tanpa harus mengukur seluruh populasi. Next. Kemudian ada perbedaan populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan elemen yang menjadi objek penelitian. Contohnya, semua rumah tangga yang berada di Jakarta. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Contohnya itu 500 rumah tangga di Jakarta yang akan disurvei. Kemudian ada tujuan populasi di mana tujuan populasi ini menjadi target generalisasi hasil penelitian. Sedangkan tujuan sampel memiliki populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Next. Kemudian ada notasi matematis. Notasi matematika yang berguna yang diadopsi oleh ahli statistik untuk membedakan antara populasi parameter dan sampel statistik, di mana populasi parameter itu menggunakan simbol Yunani, misalnya Mu untuk rata populasi. Kema untuk deviasi stand ada sampel statistik untuk rata-rata sampel, S untuk deviasi standar sampel atau simpangan baku sampel, dan P untuk proporsi sampel. Kita masuk di tujuan sampling. Yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya. Nah, dengan sampel ini, peneliti cukup sebagian kecil yang mengambil populasi yang ada, sehingga penelitian lebih efisien, namun tetap mewakili kondisi keseluruhan yang ada. Terus yang kedua itu memperoleh data yang representatif. Nah, memperoleh data yang mewakili populasi sehingga karakteristik penting tetap tercermin dalam sampel dan hasil penelitian menjadi valid serta tidak bias. Yang ketiga, mempermudah analisis. Membuat data lebih sedikit sehingga analisis lebih mudah dilakukan dan peneliti bisa fokus pada kualitas hasil tanpa kewalahan oleh jumlah data yang besar. Yang keempat, meningkatkan kecepatan penelitian.
Nah, pengumpulan data ini lebih cepat karena hasil penelitian diambil segera dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang ada. Kelima, mengurangi kesalahan pengumpulan data. Nah, dengan sampel yang lebih sedikit, peneliti ini bisa lebih teliti sehingga kualitas data terjaga dan resiko kesalahan itu berkurang. Dan yang terakhir itu dasar untuk generalisasi. Tujuan akhir dari sampel ini adalah membuat generalisasi, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi hanya dari sebagian kecil yang diteliti. Kita masuk dalam manfaat sampling. Yang pertama itu ada menghemat sumber daya. Nah, sampel ini membantu peneliti menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi. Cukup mengambil sebagian yang mewakili populasi yang ada. Hal ini membuat peneliti lebih efisien. Yang kedua itu mempercepat penelitian. Nah, karena data yang diambil hanya sebagian, jadi populasi, sehingga proses pengumpulan data dan analisis menjadi lebih cepat, sehingga hasil penelitian bisa didapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga itu hasil tetap representatif. Nah, jika teknik sampel ini dilakukan dengan benar, sampel dapat mencerminkan karakteristik populasi secara akurat sehingga hasil penelitian itu dapat dipercaya. Selanjutnya itu mempermudah analisis data. Data yang lebih sedikit membuat analisis lebih sederhana dan meminimalkan kemungkinan kesalahan pengolahan data tanpa mengurangi kualitas kesimpulan yang diperoleh. Selanjutnya itu mengurangi risiko kesalahan. Nah, dengan jumlah data yang lebih terkontrol, peneliti dapat fokus pada kualitas pengumpulan dan analisis data, sehingga risiko kesalahan atau bias bisa diminimalkan. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk generalisasi. Nah, hasil dari penelitian berbasis sampel yang baik dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi, sehingga kesimpulan yang diperoleh relevan untuk kelompok yang lebih luas. Selanjutnya ada langkah-langkah desain sampling. Yang pertama itu mendefinisikan populasi sasaran. Nah, langkah pertama ini adalah menentukan siapa atau apa saja objek yang akan dilakukan penelitian. Nah, populasi sasaran harus didefinisikan dengan jelas. Misalnya, seluruh mahasiswa yang ada di sebuah kampus, atau seluruh rumah tangga di sebuah desa, atau seluruh pelanggan di sebuah toko. Yang kedua itu menentukan unit sampling. Nah, setelah mengetahui populasi sasaran, langkah selanjutnya itu menentukan unit sampling atau elemen terkecil yang akan dijadikan sampel. Nah, unit sampling ini bisa digunakan berupa individu, rumah tangga, perusahaan, atau produk tergantung fokus penelitian yang ada. Yang ketiga itu menyusun frame. Nah, sampling frame adalah daftar lengkap atau kerangka yang membuat seluruh anggota populasi yang bisa dari bagian akademik atau daftar pelanggan yang dari data penjualan. Sampling frame ini baik membantu memastikan pemilihan sampel dilakukan secara adil. Selanjutnya, memilih metode sampling. Pada tahap ini, peneliti menentukan apa akan menggunakan metode probabilitas seperti simple random sampling, sampling, cluster sampling, atau convenient sampling. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, ketersediaan data, dan sumber daya yang ada. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel itu harus cukup besar untuk mewakili populasi, tetapi tidak terlalu besar agar efisien. Penentuan ukuran biasanya mempertimbangkan tingkat kepercayaan atau confidence level, margin of error, dan variasi data dalam populasi. Dan yang terakhir itu mempertimbangkan kesalahan bias. Nah, tahap terakhir adalah memastikan agar hasil penelitian itu bebas dari bias dan kesalahan. Perlu meminimalkan kemungkinan error seperti kesalahan pemilihan sampel, kesalahan responden, atau bias pengumpulan data, sehingga hasil dapat digenerasikan dengan tepat. Oke, selanjutnya kita masuk dalam jenis metode sampling. Yang pertama itu ada probability sampling dan ada non probability sampling. Kita akan bahas untuk yang pertama yang probability sampling. Jadi untuk metode ini memberikan peluang yang sama ketika kita mengambil sampel pada setiap anggota populasi itu untuk menjadi sampel. Nah, metode yang pertama ini ada beberapa jenis. Itu yang pertama ada simple random sampling.
yaitu di mana pengambilan sampel itu secara acak. Contohnya itu seperti ketika mengambil undian itu secara acak, jadi tanpa memperhatikan tingkatan. Selanjutnya itu ada systematic random sampling. Ini adalah pengambilan sampel secara sistematis atau teratur, yaitu dengan memperhatikan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Nah, contohnya itu ketika kita ingin mengambil sampel dari 8 rumah dari sebuah jalan yang terdiri dari 120 rumah. Nah, jika kita ingin mengambil hanya 8 sampel dari 120 rumah itu berarti kita bagikan 120 itu dibagi dengan 8, hasilnya itu 15. Kemudian kita dapat mengambil secara acak dari rumah ke 1 sampai ke 15, misalnya kita memilihnya itu yang rumah yang ke 11, maka berarti sampel yang pertama itu berarti rumah yang ke-11. Selanjutnya kita dapat tambahkan dengan 15 untuk mencari sampel yang kedua, yaitu rumah yang ke-26. Begitupun seterusnya untuk mencari sampel ketiga dan sampai seterusnya itu kita tinggal tambahkan 15. Nah, maka itu sampai kita mendapatkan 8 sampel. Nah, itu contoh dari systematic random sampling. Jadi, pemilihan sampelnya itu secara teratur atau sistematis. Nah, selanjutnya itu ada stratified random sampling. Nah, ini di mana kita mengambil sampel itu populasi yang ada kita bagi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau yang sejenis, yaitu disebut strata, dan dari tiap strata ini kita ambil sampel secara acak. Jadi pengelompokan stratanya itu berdasarkan karakteristik tertentu seperti misalnya jenis kelamin atau tingkatan pendidikan dan lain sebagainya yang sama. Nah, selanjutnya itu ada cluster sampling. Ini di mana sampelnya itu digunakan ketika dalam populasi itu kita kelompokkan secara dalam satu populasi itu kita kelompokkan namun tetap heterogen atau tetap ada perbedaan begitu di dalamnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita ada diagram stratified sampling, dan untuk lebih jelasnya kita dapat membedakan seperti apa itu stratified sampling dan cluster sampling. Jadi ini pertama ada diagram stratified sampling. Ini kalau kita lihat pertama dari populasi, kemudian kita bagi ke dalam beberapa strata yang dalam satu strata itu di dalamnya itu sejenis, misalnya dalam strata 1 itu dia sama-sama sejenis sama-sama laki-laki, kemudian strata kedua itu perempuan dan seterusnya. Nah, setelah dibagi itu kita akan ambil secara acak dari strata ini satu untuk menjadi sampel. Nah, itu kita mengambil sampel di Kota Manado, kita dapat mengelompokkan ke dalam beberapa kecamatan, klaster itu ke dalam beberapa kecamatan, misalnya populasinya itu adalah Kota Manado. Selanjutnya kita kelompokkan itu buat klasternya itu per kecamatan, misalnya klaster 1 itu Melalayang, kemudian klaster kedua Pal 2 dan selanjutnya. Nah, setelah dikelompokkan itu kita dapat memilih secara acak, tidak perlu mengambil dari masing-masing klaster atau dari masing-masing, kayak di sini ada klaster yang dipilih itu hanya klaster 2, klaster 4 dan klaster 6. Nah, itu bisa kita jadikan sampel. Jadi untuk cluster sampling ini biasanya dipakai untuk mempermudah dalam mengambil data di populasi yang besar. Nah, selanjutnya itu ada metode sampling yang non-probability sampling. Yang pertama itu ada purposive sampling, di mana sampel itu dipilih berdasarkan penilaian dan tujuan penelitian spesifik oleh peneliti. Jadi pemilihan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan dari peneliti sendiri yang memilih individu atau yang dianggapnya itu relevan dengan yang dianggapnya memiliki karakteristik atau keahlian yang relevan dengan penelitiannya. Selanjutnya itu ada accident sampling. Jadi sampel itu diperoleh secara spontan atau kebetulan.
Ya, ini maksudnya ketika peneliti mungkin tidak sengaja bertemu dengan orang, karena jika dia rasa bahwa orang tersebut memenuhi kriteria untuk sebagai partisipan dalam penelitiannya, maka dia akan mengambil orang tersebut sebagai sampel. Nah, teknik ini cukup mudah dan cepat, namun kurang representatif eh, karena metodenya itu tidak terencana secara acak. Selanjutnya itu ada kuota sampling. Jadi dalam pengambilan sampelnya itu pertama menetapkan jumlah dan kriteria tertentu terlebih dahulu, kemudian mengambil sampel sampai kuota yang dibutuhkan itu terpenuhi. Selanjutnya itu ada saturation sampling, di mana semua anggota dalam populasi itu diikut sertakan sebagai sampel. Nah, ini biasanya untuk populasi yang kecil. Nah, teknik ini biasanya dipakai peneliti itu jika ingin mendapatkan gambaran atau gambaran yang secara menyeluruh dan kesalahan yang didapatkan itu sedikit. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada snowball sampling. Jadi di mana sampel awal ditemukan kemudian diminta mereferensikan anggota lain. Nah, ini biasanya teknik ini dipakai untuk populasi yang sulit dijangkau. Jadi sampelnya itu diambil hanya kemungkinan satu orang saja eh, untuk sampel tersebut kemudian akan mereferensikan anggota lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus dasar ukuran sampel. Jadi, sebelum kita menghitung sampel, kita perlu tahu dulu itu apa standar error estimate atau SEEE. Jadi, SEE itu digunakan untuk mengukur seberapa jauh rata-rata sampel kita bisa menyimpan dari rata-rata populasi. Jadi, dengan adanya rumus yang di sebelah kiri ini, ya, kalau populasi sangat besar atau dianggap tidak terbatas, kita bisa pakai rumus sederhana ini, di mana standar deviasi populasi dibagi akar dari jumlah sampel tersebut. Kemudian ada rumus di sebelah kanan ini, itu dikatakan kalau populasinya terbatas, rumusnya kita koreksi dengan faktor tambahan supaya hasilnya lebih akurat. Nah, faktor koreksi ini terkadang memperhitungkan ukuran populasi atau N. Jadi untuk rangkumannya di sini, rangkuman untuk rumus dasar ukuran sampel ini, di mana semakin besar ukuran sampel N, semakin kecil juga standar error, yang artinya rata-rata sampel semakin mendekati rata-rata populasi. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh perhitungan selanjutnya. Jadi ini ada salah satu contoh soal di mana contoh soal tersebut seseorang peneliti ingin tahu rata-rata tinggi badan mahasiswa. Dari studi pendahulu diketahui standar deviasi populasi tinggi badan adalah 8 cm. Jadi peneliti tersebut ambil sampel 64 mahasiswa secara acak. Jadi pertanyaan di sini yang ditekankan berapa standar error dari rata-rata tinggi badan sampel tersebut. Jadi kita ketahui bahwasanya untuk sigmanya yaitu 8 cm dan untuk N-nya itu 64 karena 64 mahasiswa diambil secara acak. Dan kita tekankan lagi di sini bahwasanya sigma adalah standar deviasi populasi dan N adalah ukuran sampel. Jadi langsung saja ke poin rumus SEE yaitu sigma per akar dari N. Jadi kita pakai rumus dasar SEE, di mana itu berguna untuk standar deviasi dibagi akar dari ukuran sampel. Jadi tadi untuk sigmanya sudah kita ketahui yaitu 8 cm dan dibagi dengan akar dari 64 itu. Jadi akar dari 64 ini kan tadi ada 4 mahasiswa. Jadi langsung saja akar dari 64 ini kan ada 8. Jadi dapat langsung kita ketahui 8 per 8 itu dibagi dengan 1. Jadi hasilnya 1 cm. Yang artinya di mana rata-rata tinggi badan dari sampel mahasiswa yang telah diambil tersebut menyimpan sekitar 1 cm dari rata-rata
dari rata-rata sebenarnya di populasi. Dan dengan kata lain juga, semakin besar suatu sampel ATN, standar error maka akan semakin kecil dan estimasi akan semakin kuat. Selanjutnya kita masuk dalam kesalahan sampling dan bias. Yang pertama adalah sampling error. Jadi sampling error adalah kesalahan yang terjadi karena kita hanya meneliti sebagian dari populasi atau sampel, bukan keseluruhan populasi. Jadi hasil penelitian bisa saja berbeda dari kondisi sebenarnya di populasi. Kemudian sampling error dapat diukur dan dikurangi dengan memperbesar ukuran sampel atau menggunakan metode sampling yang tepat. Nah, misalnya ada 1.000 mahasiswa di kampus, tapi kita hanya ambil sampel 50 orang. Nah, bisa jadi hasil survei sampel tidak sama persis dengan kondisi seluruh mahasiswa. Kemudian ada non-sampling error. Jadi adalah kesalahan yang muncul bukan karena pemilihan sampel, tapi karena faktor lain dalam proses penelitian. Nah, misalnya kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan responden, atau bias pengamat. Kemudian bias dan kesalahan ini bisa sulit diukur dan sulit diperbaiki. Contohnya peneliti menanyakan penghasilan bulanan, tapi responden malu dan beri jawaban lebih rendah atau tinggi dari kenyataan. Nah, ini menyebabkan hasil survei tidak akurat. Kemudian kita masuk dalam implementasi sampling dalam penelitian. Berikut ini ada contoh aplikasi metode sampling dalam riset sesuai. Contohnya dalam survei demografi, peneliti membagi populasi berdasarkan kelompok usia, misalnya 18 sampai 30 tahun, 31 sampai 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Kemudian mengambil sampel secara acak dari masing-masing strata agar proporsi sampel sesuai dengan proporsi populasi. Ini membantu mendapatkan hasil yang lebih representatif, khususnya bila populasi heterogen atau beragam. Nah, kemudian ada contoh dari pengambilan sampel pastes. Contohnya yaitu ada studi minat membaca di sebuah kota dengan banyak sekolah. Nah, peneliti memilih secara acak 10 sekolah dari seluruh sekolah di kota tersebut, lalu seluruh mahasiswa di sekolah terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini efisien untuk populasi yang tersebar luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.